Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hardware. Jadi, apa sih itu hardware? Ada berapa jenis hardware? Apa saja jenis-jenisnya? Setelah itu, apa sih fungsi hardware? Nah, itu semua akan kita bahas di video kali ini. Jadi, hardware. Apa sih itu hardware? Hardware adalah komponen fisik yang dibutuhkan perangkat komputer agar dapat bekerja dengan baik, seperti layar monitor, motherboard, mouse, maupun komponen lain yang digunakan ketika mengoperasikan komputer. Berbeda dengan perangkat keras lainnya, hardware dalam sistem komputer berisi papan sirkuit atau PCB, printed circuit board. PCB tersebut terbuat dari plastik atau fiberglass yang menampung IC atau integrated circuit. Dengan sirkuit yang saling terintegrasi, kemudian membentuk suatu fungsi yang dapat membantu komputer bekerja, tentunya dengan bantuan software dan firmware yang ada. Perangkat hardware yang berisi PCB ini bisa ditemukan pada layar komputer yang digunakan untuk melihat halaman artikel ini, hingga mouse yang kamu gunakan untuk mengulir halaman website. Nah, selanjutnya ada berapa sih jenis hardware? Jadi, jenis hardware itu ada 4. Apa aja? Yaitu ada hardware input, hardware pemrosesan, dan hardware output, serta hardware storage. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih jelas dari jenis-jenis hardware tersebut, yaitu yang pertama ialah hardware input. Jadi, hardware input adalah jenis komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data mentah dan dikategorikan sebagai perangkat input. Hardware input membantu mengelola data tuh seperti teks, gambar, dan rekaman audiovisual. Selain itu, jenis perangkat keras ini juga membantu proses transfer file antar komputer. Nah, di sini ada beberapa contoh hardware input. Ada keyboard, mouse, joystick, trackball, scanner, touchscreen, webcam, dan mikrofon. Selanjutnya, ada hardware pemrosesan. Hardware proses merupakan komponen inti dari perangkat komputer. Hardware jenis ini mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dibaca sehingga dapat membuat perangkat komputer bekerja sesuai dengan diinginkan. Nah, apa sih contohnya dari hardware pemrosesan ini? Nah, ini adalah contoh dari hardware pemrosesan. Selanjutnya, yaitu ada hardware output. Hardware output ialah komponen perangkat keras yang menyebarkan dan menampilkan data maupun informasi termasuk ke dalam kategori hardware output. Hardware jenis ini memiliki 2 tipe, yaitu soft copy dan hard copy. Jadi, apa sih itu soft copy? Soft copy ialah perangkat keras yang menghasilkan tampilan visual, suara, maupun jaringan. Contohnya seperti tampilan proyeksi, papan pintar interaktif, headphone dan earphone, kabel Ethernet, flash drive, serta drive eksternal maupun drive optik. Dan hard copy ialah perangkat keras yang menghasilkan sesuatu dalam bentuk fisik yang nyata, seperti printer dot matrix, pencetak 3D, printer inkjet, printer laserjet, dan printer thermal. Nah, ini merupakan contoh dari hardware output ya. Ada monitor, printer, speakers, headset, projector, router. Juga ada contoh dari soft copy dan hard copy
tadi ya. Yang terakhir ada hardware storage. Hardware storage adalah komponen tempat penyimpanan data yang diklasifikasikan sebagai perangkat memori. Perangkat tersebut dibagi menjadi memori utama dan sekunder. Memori utama itu sebagai contoh meliputi DRAM, SRAM, dan ROM. Dan memori sekunder itu contohnya termasuk hard disk, solid state disk, drive, disk optik, flash disk, dan drive disk internal. Ini beberapa contoh dari hardware storage ya. Dan selanjutnya di sini akan bahas tentang fungsi-fungsi hardware. Nah, fungsi hardware yang pertama menerima input. Peran pertama hardware adalah sebagai penerima input yang diberikan oleh pengguna perangkat atau user. Misalnya, ketika kamu menyalakan CPU dengan menekan tombol on akan menghidupkan komputer. Yang kedua ada memberikan output. Peran penting dari hardware yang lain adalah untuk memberikan serangkaian fungsi atau output yang dibutuhkan oleh pengguna perangkat setelah menerima input. Output nantinya akan diberikan baik kepada user maupun kepada serangkaian software yang saling terintegrasi. Dan yang ketiga, ada tempat menyimpan informasi dan data. Pernah nggak sih perangkat komputermu itu mengalami error saat komponen hardware rusak? Nah, hal ini karena hardware juga berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi dan data seperti SD card dan RAM. Ketika komponen tersebut rusak, salah satu akibatnya adalah perangkatnya tidak dapat membaca data dan tidak dapat beroperasi dengan baik. Dan yang terakhir ada mengolah informasi dan data. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan informasi, hardware juga berfungsi sebagai tempat mengolah data dan informasi tersebut agar dapat dibaca di layar komputer. Nah, sekian materi tentang hardware kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga materi kali ini dapat berguna dengan baik bagi setiap orang. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.